bagi setiap kami ya Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan segala pujian bagi Engkau. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku
Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami, tidak ada yang lain Tuhan. Karena Engkau sumber segala sesuatunya. Hidup di dalam Engkau kami takkan goyah selama-lamanya. Terima kasih, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa supaya tidak ada halangan, hambatan dalam bentuk apapun saat kami beribadah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Engkau di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom ya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan saudaraku Paskah. Kemarin kita sudah merayakan ya saudaraku Jumat Agung ya saudaraku. Dan hari ini ya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib ya saudaraku, hari ini seluruh dunia ya saudaraku merayakan tentang kebangkitannya. Ya, kebangkitannya lah memberikan jaminan kemenangan, memiliki harapan baru ya saudaraku dalam hidup kita ya saudaraku. Ya, kita mau belajar saudaraku sedikit tentang Paskah ya saudaraku. Ya, kalau Paskah ya saudaraku dalam bahasa Inggrisnya ya Passover ya, dalam bahasa Ibrani Pesak ya saudaraku. Ya, Indonesia Paskah ya saudaraku. Nah, ternyata saudaraku itu bukan ada di perjanjian baru ya saudaraku, itu saudaraku dari perjanjian lama. Mungkin saudaraku saya mungkin bagikan sedikit ya saudaraku. Pertama Paskah ya saudaraku, waktu bangsa Mesir waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu ya saudaraku ya mereka tidak diizinkan terus keluar ya saudaraku. Nah, akhirnya dibuat Tuhan turunlah, dipakailah Musa sebagai pemimpin untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Mesir itu lambang dari perbudakan ya saudaraku. Nah, akhirnya ya saudaraku Tuhan harus turun tangan ya saudaraku dengan kematian anak sulung. Jadi diberikan saudaraku perintah kepada bangsa Israel ya supaya memotong ya saudaraku anak domba dan dioleskan pada pintu mereka. Saat malaikat ya saudaraku akan mengelilingi daerah itu, saat dia melihat darah di depan pintu mereka, dilewatkan sehingga semua anak sulung Mesir ya saudaraku mati ya saudaraku, sehingga mereka mendesak dengan segera supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya saudaraku. Itulah pertama ya saudaraku, dan diingatkan supaya itu diperingati terus menerus ya saudaraku, supaya diingat oleh keturunan mereka bahwa Allah mereka pernah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir dengan tangan Allah yang kuat ya saudaraku. Nah, dan itu dirayakan ya saudaraku, di saudaraku mungkin saudara bisa lihat ya saudaraku di ini ya di Keluaran supaya lebih jelas ya. Keluaran 12 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan dengan cepat ya. Ya, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya ya, dari ayat 14 ya. Ya, Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya setiap hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7 orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang diperlukan dimakan, setiap orang sajalah yang boleh kamu sediakan.
Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakannya hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ya saudaraku, ya. Tapi ya saudaraku, apa yang dikerjakan di masa perjanjian lama itu bayangan. Ya saudaraku, yang akan dikerjakan melalui karya Yesus di kayu salib. Ya saudaraku, dan kita bersyukur kalau kita ada di masa ini, apa yang bayangan yang akan terjadi, ya saudaraku, sudah digenapi melalui karya Yesus. Ya saudaraku, kita tidak perlu lagi sembelih binatang ya saudaraku. Kebayang kalau begitu banyaknya ya saudaraku, mungkin sulit sekali ya. Tapi Tuhan tahu ya saudaraku, Dia Allah sempurna ya saudaraku. Dia kerjakan semua secara luar biasa ya saudaraku. Ya, saudaraku, saya tadi coba selidiki ya saudaraku tentang Paskah ya saudaraku di perjanjian lama. Ternyata kan di sini tadi rayakan itu turun menurun terus menerus ya saudaraku sebagai ketetapan ya saudaraku. Tapi bangsa umat pilihan Tuhan ya saudaraku, saya melihat di zaman raja-raja ya saudaraku, di zaman hakim-hakim ya saudaraku, mulai tidak dirayakan lagi. Mereka mulai saudaraku tidak lagi beribadah dengan benar, sehingga Tuhan memperingati mereka melalui nabi-nabinya. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan ya saudaraku dibuang saudaraku ke Babel ya saudaraku ya. Saudaraku, tapi tadi saya melihat saudaraku di zaman Josia sebagai raja, Josia mengatakan kita rayakan Paskah. Sudah lama sekali tidak dirayakan. Ya saudaraku, sehingga saya melihat dijelaskan bahwa Josia di zaman dia memerintah ada suatu pembangunan ya saudaraku. Begitu juga di zaman Hizkia ya saudaraku. Jadi ya saudaraku, begitu luar biasanya ya saudaraku, padahal itu bayangan yang akan datang. Kebayang saudaraku, waktu itu ya saudaraku dengan dioleskan di depan pintu mereka, lewat ya saudaraku malaikat itu dilalukan. Saya berpikir kalau kita ada di masa itu mungkin terkagum sekali. Wow, dahsyat sekali ya saudaraku ya. Bagaimana saudaraku pekerjaan Tuhan melindungi, menjagai. Pekerjaan Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan ya saudaraku. Dan dia menjanjikan ya saudaraku, tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Ya, tapi ada caranya, harus hidup menurut ketetapan Tuhan. Ya saudaraku. Apalagi di masa kita ya saudaraku, tadi adalah bayangan, sekarang bayangan itu menjadi nyata melalui karya Yesus di kayu salib ya saudaraku. Saudaraku, mungkin ya saudaraku bilangin ya, mungkin tetangga kita berkata Yesus itu tidak disalib, diganti atau apapun juga, karena itu kan dari kitab sucimu ya saudaraku. Saudaraku, jangan menjadi orang Kristen akhirnya saudara iya kali ya, karena nggak baca firman ya saudaraku. Jadi saudaraku, nggak usah dilihat firman pun saudaraku, sejarah mengatakan. Makanya ada pengakuan iman rasuli ya. Pada zaman Pontius Pilatus. Jadi kalau lihat di sejarah di zaman Pontius Pilatus ya saudaraku, disitulah ya saudaraku Yesus disalib ya saudaraku. Itu pernah saudaraku menjadi raja saudaraku di Israel ya saudaraku, di Yehuda ya saudaraku. Jadi saudaraku, kalaupun nggak lihat Alkitab, dari sejarah saja saudaraku membuktikan ya saudaraku. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Yesus saudara nggak disalib, dia digantikan atau macam-macam ya saudaraku, sejarah ilmuwan ya saudara, orang istilahnya ya ilmuwan lah ya saudaraku, jadi penulis sastra lah ya saudaraku di masa itu ya saudaraku, menulis ya saudaraku tentang apa yang terjadi. Kalau untuk lebih mudah lagi kita tahu di zaman ya saudaraku pemerintahan Pontius Pilatus, karena waktu itu saudaraku Yerusalem jajahan Roma ya saudaraku. Ya, jadi ditempatkanlah saudaraku menjadi pemerintah di sana. Itu disitulah Yesus disalib. Kalau dilihat sejarah itu saudaraku, jadi kalau ada orang jadi orang Kristen jangan lagi bingung ya. Saudaraku, jangan terganggu lagi. Kalau mereka masakan terserah kamu gitu. Ya saudaraku.
Terus juga misalnya diganti. Ya saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen paham ya saudaraku. Nggak mungkin diganti, dan itu tadi saksi-saksinya ya saudaraku. Terus juga saudaraku, murid-muridnya, anak muridnya, ibunya, waktu dia disalib ya saudaraku, saya percaya seorang ibu tidak akan pernah tinggalkan anaknya. Ya rela mungkin mati bersama ya saudaraku. Ya jadi kalau ada bilangin diganti di apa ya saudaraku, yang ngomong itu siapa? Dapat impor kamu dari mana? Dapat buku ini itu abad keberapa? Ya saudaraku, ya mungkin itu cerita abad yang ke-7, abad ke-8. Ya mana dia tahu ya saudaraku yang nulis itu. Sementara kitab kita ya saudaraku adalah orang-orang mungkin saudaraku hidup di masa itu, menceritakan saksi hidup, dan dia gak mungkin salah karena dia sering bersama-sama dengan Yesus saudaraku. Ibunya, saudara-saudaranya ya saudaraku. Jadi kita bisa membantah semua apa kata mereka, sehingga itu tidak mengganggu kita ya saudaraku, supaya kita memiliki suatu pengertian yang benar ya saudaraku. Kalau enggak saudaraku, wah saya dulu begitu saudaraku ya, sedikit ini ya, kalau sudah sedikit ke arah-arah teologi, aduh bingungnya gak bisa ngejawab ya saudaraku ya. Tapi saudaraku memang kalau ngelihat Alkitab juga kita harus lihat konteks sejarah. Ya saudaraku, kalau kita cerita Alkitab kita mungkin orang nggak percaya, itu kan kitab menulis. Ya, kalau kita punya sejarah membuktikan. Ya pada masa itu ada Pontius Pilatus ya saudaraku. Ya paham ya saudaraku. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen bisa saudaraku mempertanggungjawabkan, mempertahankan iman kita. Kita bukan lagi orang yang goyah-goyah diganggu-ganggu. Hal seperti itu maju pikiran kita, Yesus mati di kayu salib. Itu memberikan kami jaminan hari ini kenapa kami bersemangat untuk beribadah, kenapa kami menginjili. Ya saudaraku. Nah dari situ tadi saudara memahami ya. Jadi ada ibu Yesus, ada saudara-saudara, ada murid-murid Yesus bersama-sama dengan dia ya saudaraku, yang melihat kejadian itu ya saudaraku. Walaupun mereka tercecer dari jauh, mereka amati ya saudaraku. Ya jadi sudah ya saudaraku, mari kita lanjutkan ya saudaraku. Dan apa ya saudaraku kata Yesus ya saudaraku kepada murid-muridnya. Mari kita lihat ya saudaraku di Kolose dulu ya. Ya di perjanjian lama tadi saya sudah jelaskan ya saudaraku, mulainya Paskah itu dari mana ya saudaraku. Dan saudaraku di dalam Yesus digenapi ya saudaraku, tapi kita lihat sebelum digenapi ya. Di dalam Kolose saudaraku, Kolose 2 ya saudaraku, ayat 17 ya saudaraku. Ya Kolose 2 ayat 17 kita baca bersama-sama saudaraku. Ya Kolose 2 ayat 17, 1, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya saudaraku, mari kita lihat ke Markus 9 ayat 30 sampai 32. Markus 9 ayat 30 sampai 32. Ya. Saya bacakan buat kita semua. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Ya, di Alkitab kita, saudaraku, judul perikopnya apa saudaraku? Karena saya sudah salin, apa judulnya saudaraku? Ya, pemberitahuan ya saudaraku ya, tentang apa yang akan terjadi. Jadi jelas ya saudaraku, kalau saudaraku dinubuatkan oleh para nabi ya saudaraku, seperti yang kemarin ya saudaraku saya bagikan di Yesaya kemarin ya saudaraku 53. Dia tertikam karena dosa kita. Ya, semua ditimpakan kepadanya ya saudaraku.
Nah, itu udah dibuatkan ya saudaraku. Matinya Yesus itu akan seperti apa? Ya saudaraku, kalau saudara lihat di kitab-kitab lainnya ya saudaraku, bahwa lahirnya pun saudaraku dikatakan, "Hai Bethlehem," ya, walaupun dia kota yang kecil, di situ akan lahir juru selamat. Lahirnya di kota mana? Ya saudaraku, dari seorang perawan. Jelas itu saudaraku sudah dinubuatkan oleh para nabi. Para nabi itu mungkin saudaraku nggak ketemu dengan apa? Dengan Yesus ya saudaraku. Makanya kalau ada saudaraku ajaran-ajaran lain ya, khususnya sesi Yahua biasanya kayak gitu saudaraku. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya saudaraku, dia bilangnya salah satu nabi ya saudaraku yang ya dipakai Tuhan. Ya saudaraku, kita katakan tidak. Yesus itu Tuhan. Ya, memang dia juga nabi. Dia raja ya saudaraku ya. Kita bisa jelaskan ya saudaraku. Dari silsilahnya saja, dari ininya, mana ada manusia ya saudaraku. Kalau nabi-nabi yang lainnya dikatakan ya saya anak siapa, ya sekian anak siapa, ya ketahuan sejak dia lahir dia dari keturunan mana. Ya Yesus belum lahir sudah dibuatkan ya saudaraku. Bahwa benar-benar ya saudaraku, ya di sini ya saudaraku, Yesus sendiri mengatakan ya saudaraku ya, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau ia diketahui orang. Bayangin ya saudaraku, biasa Yesus kalau dia berkeliling dari satu desa ke desa, ya saudaraku, dia akan dikerumuni banyak orang, minta kesembuhan, minta saudaraku banyak saudaraku. Dia setiap dia datang ke tempat dia akan melakukan mujizat demi mujizat. Ini Yesus sengaja saudaraku melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu saudaraku diketahui orang. Berarti ada suatu rahasia yang ingin Yesus ceritakan kepada murid-muridnya. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, murid-murid, pengikut-pengikut Yesus itu yang mau saudaraku hidup sama seperti Kristus hidup, Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia. Kemarin kan, kapan saya bagikan ya, atau kemarin ya, kamulah sahabatku. Ya saudaraku, hamba ya saudaraku, dia tidak tahu saudaraku apa yang ada dalam hati tuannya. Tapi kalau sahabat dia akan cerita ya saudaraku. Ya dikatakan ya saudaraku, ya di situ dan melewati, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ini harus dipahami. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, kita lihat. Anak manusia diserahkan. Jadi, ya saudaraku, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tergenapi. Dan hari ini kita rayakan, ya saudaraku, Yesus bangkit. Dia mati, dia bangkit, ya saudaraku, dia hidup. Maut tidak bisa mengalahkan dia. Ya saudaraku, itulah Allah yang kita sembah, ya saudaraku. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, mari kita saudaraku merenungkan makna saudaraku kebangkitan Tuhan Yesus ini, ya saudaraku, ya saudaraku, ya maknanya ya saudaraku, Yesus berkuasa atas maut, maut sudah dikalahkan, ya saudaraku. Ya, saudaraku, Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah, ya saudaraku. Ya, makanya saudaraku, siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, datangnya dari Allah, ya saudaraku, ya saudaraku, dia itu teman seiman kita, apapun nama denominasinya, ya saudaraku, kecuali dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan juru selamat, ya, yang diutus Allah sebagai juru selamat penyelamat. Ataupun mereka percaya tapi nggak percaya dibangkitkan, itu bukan, ya saudaraku, itu bukan anak-anak Allah namanya. Ya saudaraku, tapi kalau berkata apapun nama gerejanya, kalau berkata Yesus itu juru selamat dunia, dia datang dari Allah, ya saudaraku, dia mati dan bangkit, dan dia memerintah sampai selamanya, dia akan datang, ya saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan, dia adalah saudara kita. Jadi jangan denominasi yang ini, ya saudaraku, berkata aduh, kalau masalah mungkin doktrin, ya saudaraku, aliran acara-acara ibadah gitu-gitu, beda sedikit, satu angkat tangan, saya lipat tangan, ya saudaraku, satu haleluya, satu mungkin ini, ya saudaraku, nggak usah terlalu diiniin, ya saudaraku. Tidak bisa dikategorikan bahwa yang bertepuk tangan lebih sungguh-sungguh dengan yang tidak bertepuk tangan.
berbahasa roh, enggak saudaraku, bukan itu menjadi jaminan. Ya saudaraku, maknanya ya, Yesus berkuasa atas maut, dia mengalahkan maut. Ya, membuktikan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maut tidak bisa berkuasa atas hidup dia. Ya saudaraku, Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Jadi bagi orang-orang percaya kita memiliki pengharapan. Bukan hanya di dunia ini saja kita ditolong, mengalami kemenangan. Ya saudaraku, di dunia dia berikan saudaraku kita jaminan bahwa kita berkemenangan bersama, karena dia sudah kalahkan maut. Namun dia juga tahu kita masih dalam tubuh daging. Dia berikan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan mengajar, mengingatkan kita. Ya saudaraku, itu dahsyatnya Allah kita, ya saudaraku. Ya, dia memberikan jaminan hidup kekal, ya saudaraku. Hidup di dunia ini hanya sementara, ya saudaraku. Ya, jadi saudaraku, mari saudaraku, ini patut disyukuri. Saudara, nggak mesti sulit-sulit, saudaraku. Saudara memiliki suatu jaminan. Ya saudaraku, kita juga tahu bahwa ya hidup ini pasti berakhir, suka atau tidak suka. Semua pasti mati, ya saudaraku. Nah, dan semua juga saudaraku mempercayai setelah mati ada kehidupan, ya saudaraku. Nah, kehidupan ini ada, orang juga ada neraka, ada surga dan neraka. Ya, jaminan untuk bisa masuk surga hanya oleh karya Yesus di kayu salib, dan saudara sudah memilikinya. Saudara sudah memiliki jaminan untuk menikmati, ya saudaraku. Nah, janji Tuhan, ya saudaraku. Dan memberikan manusia semangat dan harapan baru, ya saudaraku. Jadi makna salib itu memberikan kita harapan baru, semangat yang baru. Jadi kita yang biasa-biasa nih, kita yang tidak saudaraku berpengaruh, kita yang menurut kita biasa-biasa, Tuhan mau pakai kita untuk mempermalukan yang dirinya merasa hebat, dirinya merasa pintar. Saudaraku, kita melihat Tuhan kita memilih saudaraku lahir dia di kandang domba, di tengah-tengah gembala. Dia tidak pilih istana, bisa. Dia juga memilih murid-muridnya, bukan ahli Taurat, bukan tokoh-tokoh agama. Tapi dia pilih murid-muridnya, saudaraku, orang-orang biasa, saudaraku, supaya mempermalukan orang merasa hebat, merasa pintar, supaya nyata keberhasilan, kepintaran, kesuksesan semua berasal daripada Allah, bukan karena kita. Ya saudaraku, mari dengan mengingat, saudaraku, mengetahui hal seperti ini, kita rayakan hari ini. Sudah seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang takut akan Tuhan, kita hidupnya harus optimis, ya saudaraku. Jangan pesimis melihat semua keadaan, saudaraku. Pandang kepada Tuhan, ya saudaraku. Kalau kita pandang kepada Tuhan, saudaraku, mata kita akan dicelikan. Kita bisa melihat hal-hal yang besar, melihat melebihi keterbatasan kita ini, saudaraku. Kalau kita berpikir, apa sih yang bisa kita kerjakan? Ya, misalnya saudaraku ya, saya sudah dulu paling impian orang tua saya dikuliahkan ke Bandung, ya supaya dapat pekerjaan, tidak lagi bertani. Terus juga menaikkan status sosial. Ya, orang tua saya pengen hidup saya lebih baik. Cara mengukurnya paling ke ekonomi, supaya hidup ekonominya lebih layak, supaya dia juga tidak harus bertani, ya seperti itu, ya saudaraku. Itu cuma harapannya, ya saudaraku. Karena apa? Ukuran orang tua hanya mengukurkan kepada dirinya, sedikit lebih dari dia sudahlah. Nah, karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik dari dia, ya saudaraku. Itulah dulu harapan dari orang tua, ya saudaraku, orang tua saya, saudaraku. Namun setelah di dalam Tuhan buat berbeda, saudaraku. Tidak dipikirkan sebelumnya, saudaraku. Apalagi akan ada di Kalimantan, hari ini berdiri di tempat ini, mengembalakan jemaat. Tidak terpikir sama sekali, saudaraku. Itu Tuhan rancangkan, saudaraku. Hal-hal yang baik, ya saudaraku, hidup kita. Kalau kaya tadi mungkin bisa ya nolong keluarga, bisa jalan-jalan, bisa. Tuhan ingin lebih daripada itu, saudaraku. Kita bisa berdampak bagi kota, membawa pengaruh bagi banyak orang. Itu Tuhan tetapkan bagi kita semuanya. Dia tidak pilih kasih. Ya saudaraku, semuanya kita. Tergantung kita merespon, Tuhan aku mau.
Aku mau Tuhan. Ya saudaraku, saya dulu saudaraku waktu kuliah, saudaraku kalau ibadah saudaraku saya antusias sekali saudaraku ya. Datang ibadah pasti sudah 15 menit sebelumnya datang ya saudaraku. Setelah itu saya diam, saudaraku, saya berdoa. Saat ibadah ya saudaraku, Allah bangkit. Hanya saya tadi malu karena nggak ada. Padahal tadi pengen saya berkeliling-keliling ya saudaraku. Allah baru pingin tadi saya begitu ya saudaraku. Tapi kok anak muda nggak ada ini gitu ya. Ya saudaraku, pengen merayakan bahwa saudaraku kemenangan Tuhan sudah sediakan. Saudaraku itu luar biasa ya saudaraku. Ya saya dengerin ya khotbah ya para pemimpin sudah khotbahkan saudara-saudari gitu Pak Peri Siombing dulu ya. Saudara akan menduduki kota-kota di Indonesia. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan akan ada di Kalimantan, di Papua, di seluruh Indonesia akan murid-murid Tuhan ada di sana. Jadi sebelum selesai ibadah, selesai firman saudaraku, dibuat peta Indonesia saudaraku. Dan berdoa dari situ saudaraku, ya Sumatera semua Kalimantan kita doa, kita ngangkat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami mau saudaraku, kita berdoa saudaraku, serempak buat Indonesia ya saudaraku. Saya melihat hari ini banyak teman-teman saya ya di Indonesia di mana-mana ya saudaraku. Saya juga sangat percaya Tuhan juga mau kerjakan atas setiap saudara-saudariku di tempat ini. Dia mau kerjakan ya saudaraku ya. Mungkin tapi saya kan di Kalimantan, enggak apa-apa saudaraku. Ya. Mungkin saudara ditaruh suatu saat di kecamatan, ditaruh di kabupaten, enggak apa-apa di kecamatan ya saudaraku. Kan ada anak-anak pelajar SMP ya saudaraku, ada anak-anak SD, bisa kita ajar mereka, kita didik mereka takut akan Tuhan. Aduh, di tempat saya hanya ibu saudaraku, bisa kita layani semuanya saudaraku, bisa dilayani ya saudaraku. Jadi Tuhan ingin saudaraku kita berdampak ya saudaraku ya, memberikan tadi harapan katanya ya saudaraku, pengharapan, semangat yang baru ya saudaraku, harapan yang baru ya saudaraku di dalam Yesus saudaraku, memberikan manusia semangat dan harapan yang baru ya saudaraku. Maut sudah dikalahkan ya saudaraku, ya Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau orang berkata bahwa dia hanya seorang nabi yang dipakai Tuhan, enggak, dia Allah ya saudaraku ya. Ya. Kita memiliki jaminan hidup yang kekal ya saudaraku. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ya ayat 57 dan 58. 1 Korintus ya saudaraku 15 ayat 57 sampai 58. Ya. Ya saudaraku, ayat 57 yang wanita, ayat 58 yang pria. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 28. Wow, ini luar biasa saudaraku ya. Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, ya saudaraku, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudaraku, Tuhan berikan jaminan kalau kita giat dalam melayani Tuhan, berpegang teguh kepada janji-janjinya, terus berjalan dalam kebenarannya, menginginkan senantiasa hidup dalam perkenanannya. Firman Tuhan berkata, ya saudaraku, di sini tadi ya saudaraku, ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan justru berkata dia akan mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya saudaraku, Tuhan ingin pakai kita.
Jangan ada lagi yang terbelenggu. Ya saudaraku, karena latar belakang keluarga, pendidikan, saudaraku tidak tinggi ataupun saudaraku merasa tidak punya apa-apa. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai kita semuanya ya saudaraku. Justru Dia mau pakai orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia supaya nyata bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan Tuhan untuk mempermalukan hikmat manusia. Ya saudaraku, Tuhan ingin itu kerjakan ya saudaraku di tengah-tengah kita, di dalam kita. Jadi siapapun saudara-saudariku, anak-anak pelajar, mahasiswa, karyawan, keluarga-keluarga, saudaraku, mari pada perayaan Paskah ini kita bangkit ya saudaraku. Mari kita bangkit, kita melihat penyediaan Tuhan, kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudaraku, kita perkatakan itu terus menerus ya saudaraku. Jangan perkatakan yang melemahkan saudaraku, perkatakan ya saudaraku saat saudara mengalami kesulitan. Saudara katakan, Tuhan menyertai saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan aku kemenangan. Musuh ingin berkata, tapi kan sulit. Bersama dengan Tuhan tidak sulit, walaupun menurut pikiranku sulit, tapi dengan Tuhan tidak sulit. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Ya saudaraku, sehingga saudaraku kita dibangkitkan karena kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan janji Tuhan. Justru saudaraku sering membuat kita lemah, kita sering memperkatakan suara iblis, perkataan musuh, perkataan yang membuat kita lemah ya saudaraku. Mari kita perkatakan tentang janji Tuhan. Ya saudaraku, mungkin saudara, aku kan anak yang dibuang, enggak dihargai orang tuaku aku enggak pernah cari aku. Aku ditinggalkan, dianggap tidak penting sehingga saudaraku merasa tidak mampu apa-apa. Saudara perkatakan, biarlah orang yang tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dianggap penting akan dibuat Tuhan penting. Saya akan membawa pengaruh, membawa perubahan. Ya saudaraku, itu kita katakan, saudaraku kita katakan sambil kita melangkah dengan iman. Apa yang saat ini Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan sungguh-sungguh. Saat saudara ada di persimpangan, di dalam setiap musim kehidupan saudara, minta tuntunan Tuhan supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya saudaraku, karena mungkin sudah salah, sudah keliru saudaraku, itu pun bukan tamat riwayat saudara. Allah kita itu Allah penuh kasih, Maha pengampun ya saudaraku. Dia tahu kita bisa gagal ya saudaraku. Kita melihat Daud pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan buang sejauh timur dan barat saudaraku pelanggaran. Ya saudaraku, kita lihat di Alkitab, bukan orang-orang yang hebat ya saudaraku dipakai Tuhan. Jadi jangan mau dilemahkan. Kalaupun sudah salah, minta ampun. Katanya kan, siapa yang mengakui kesalahan dan meninggalkannya akan disayangi. Penting mengakui kesalahan, minta ampun dan tinggalkan. Firman Tuhan, kita akan disayangi. Karena saya sering begitu ya saudaraku, kalau berdoa, maksudnya berdoa ya saudaraku, atau buat orang sakit atau berdoa, saya lihat mereka merasa tak berdaya. Sering saya bilangin begini, Yesus sudah mati di kayu salib buat pelanggaranmu kemarin, sekarang. Dia sudah buang dosamu sejauh timur dari barat. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, Dia akan buat menjadi putih seperti salju. Dia sudah sediakan pengampunan bagimu di karya salib. Dan saat ini engkau memperoleh janji untuk sembuh. Engkau memperoleh janji untuk lepas dari kutuk. Ya saudaraku, kita tidak usah dalam keputusasaan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat apa yang Tuhan kerjakan. Ya saudaraku, mungkin saudara melihat keluarga saudara di bawah kutuk sakit penyakit, di bawah kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Berdirilah teguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau hari ini Tuhan sudah ampuni saya tahu hidup saya bukan buat diri saya sendiri, tapi buat keluarga saya,
buat bangsa saya, buat kota saya. Saat ini tolong saya Tuhan, sejak saya bertobat, dalam keluarga saya akan putuskan semua di dalam nama Yesus Kristus. Saya akan menyuarakan terus, saya akan berseru terus sampai saya melihat seisi keluarga saya beribadah kepadamu. Ya, setelah kita doa, tiba-tiba dia buat kelakuan yang menyakitkan hati kita. Tapi kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Kalau Tuhan mau ubahkan hari ini pun dia bisa berubah. Kalau Tuhan mau sembuhkan hari ini pun dia bisa sembuh. Justru semua keadaan Tuhan tahu cara mendidik anak-anaknya. Dia tahu cara melatihnya. Karena dia ingin kita hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Ya, dalam segala sesuatu. Karena semuanya sudah dikalahkannya di kayu salib. Dan dia ingin kita mengambil kemenangan itu, kita hidupi setiap hari. Kita mau menertawakan pekerjaan iblis. Kita mau menginjak-injak pekerjaan iblis. Ya saudaraku, kita mau hidup dalam rencana Tuhan. Dibawa pada kemuliaan dan kemuliaan lebih besar lagi. Amin Bapak Ibu saudara-saudaraku. Amin jemaat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya, itu firman yang saya bisa bagikan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita juga akan siapkan untuk perjamuan, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Kita nyanyikan lagu yang tadi, refnya.
Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karyamu di kayu salib Tuhan. Pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Engkau mati Tuhan dan Engkau bangkit, memberikan jaminan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pilihan-Mu ya Tuhan, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa merayakan kebangkitan-Mu. Sebentar ya Tuhan kami akan perjamuan. Tuhan yang tolong kami semuanya supaya sungguh-sungguh kami mengingat Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan, dan kami proklamirkan kemenangan yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami, dan kami akan ceritakan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan siapkan diri kita untuk perjamuan. Namun sebelum melakukan perjamuan, kalau ada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang baru pertama beribadah, mungkin belum lahir baru ya, belum yakin kalau Tuhan Yesus mengampuni saudara, saudara merasa jauh daripada Tuhan. Kalau ada yang belum lahir baru, belum yakin Tuhan ampuni, ada saudaraku? Kalau ada, biar kita berdoa dulu. Enggak ada, sudah lahir baru semua. Oke, kalau udah mari kita siapkan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, seluruh dunia memperingati tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Sebelum Engkau Tuhan disalibkan, Engkau mengambil perjamuan dengan murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang telah Kau kerjakan. Hari ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini kami bisa dilayakkan untuk menyembah Engkau, menyatakan Kau Tuhan dan Bapa kami. Ini semua karena anugerah, karena perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Kau kerjakan di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada hari ini saat kami mengambil perjamuan, sungguh-sungguh Tuhan, kami memperingati Tuhan akan kematian-Mu. Dan kami akan memproklamirkan kepada dunia ini ya Tuhan, bahwa jaminan kemenangan bersama dengan Engkau, hidup penuh pengharapan bersama dengan Engkau, mengalahkan Tuhan pekerjaan si iblis Tuhan, hidup Tuhan di dalam Tuhan, kemerdekaan, karena Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami. Engkau sudah kalahkan maut ya Tuhan. Engkau sudah berikan jaminan kemenangan, bahwa Engkau Allah memerintah sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, seperti murid-murid-Mu tadi ya Tuhan, Engkau memberikan waktu khusus kepada mereka, menyatakan akan apa yang Kau kerjakan, akan apa yang terjadi atas hidup-Mu ya Tuhan. Mari kami semua di tempat ini adalah murid-murid-Mu, sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi partner-Mu Tuhan, rekan sekerja-Mu, untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Engkau juru selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur, saudaraku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, saudaraku, bahwa ini tidak hanya sekedar kita rayakan. Saudara-saudaraku mungkin ada dalam pergumulan berat, mungkin ada sakit penyakit di dalam tubuhmu atau keluargamu, wakililah hari ini. Mungkin kau bergumul tentang pekerjaanmu, tentang rumah tanggamu, tentang usahamu, tentang apapun juga anak-anakmu. Datanglah kepada Tuhan. Dia sudah tanggung sakit penyakit kita supaya kita sembuh. Dia sudah rela menjadi miskin supaya kita kaya. Tuhan sudah lepaskan kita dari perbudakan, dari kutuk dosa. Dia tebus bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan perbuatan baik kita. Mari saudaraku, katakan janji Tuhan. Ambil semuanya apa yang Tuhan sudah sediakan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang suka berbantah Tuhan akan menjadi orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Tuhan, supaya Tuhan berkati umat-Mu Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi tanda ajaib-Mu tengah-tengah dunia ini. Yang kurang hikmat Kau berikan hikmat ya Tuhan. Ya pembebasan Tuhan dari kekerasan hati ya Tuhan, pembebasan ya Tuhan dari berbantah, pembebasan dari persungut-sungutan, pembebasan dari pemberontakan. Bebaskan Tuhan, pulihkan semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita katakan dalam Yesus. Biar ini doa kita. Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa
ini kami nyatakan sore hari ini ya Tuhan, bahwa kekuatan kami, harapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau sumber satu-satunya dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan selain daripada Engkau. Sore hari ini Tuhan kami katakan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Engkau sudah bangkit bagi kami ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami melalaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau menyelesaikan semuanya ya Tuhan. Sehingga bagian kami sore hari ini Tuhan, kami menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Sampai Engkau menyatakan bahwa kami sudah selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami miliki itu tidak hanya karena hasil usaha kami, tapi karena campur tangan Tuhan, karena ada keterlibatan Tuhan. Sehingga kami jemaat Tuhan boleh diberkati. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah kemuliaan itu hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.